Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga. Apa kabar Sobat PPATK? Semoga kita sehat dan bahagia selalu ya. Ini kemarin ada pernyataan penting nih dari Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, bahwa 1.900 orang yang meninggal dalam setahun ya, karena tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, data ini kata Pak Mahfud berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat internal kabinet kemarin, Selasa 30 Mei 2023. Kita punya masalah dengan TPPO, di mana orang dikirim ke luar negeri dan menjadi budak yang dianiaya atau terlibat dalam kejahatan-kejahatan sebuah pengiriman tenaga kerja yang ilegal. Nah, Pak Mahfud juga menuturkan kasus di Nusa Tenggara Timur sejak Januari hingga Mei 2003 saja itu sudah tercatat sebanyak 55 jenazah warga negara Indonesia korban TPPO yang dipulangkan. Maka dari itu Presiden kita Bapak Joko Widodo perlu mengingatkan kembali untuk penguatan tim satuan tugas atau Satgas TPPO agar lebih bekerja keras lagi mencegah perdagangan orang dan melindungi pekerja migran Indonesia. Kemudian beliau juga memerintahkan agar ada langkah-langkah cepat ya di dalam menunjukkan kepada agar publik ya merasa akan kehadiran polisi, negara, TNI dan aparat pemerintah yang lain untuk bertindak cepat dan hadir pada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, BP2MI saja sudah menangani 94.000 WNI yang dideportasi dari Timur Tengah dan Asia, dan 90% diantaranya itu merupakan pekerja ilegal atau tidak resmi atau unprocedural. Nah, kalau kita hitung ya, dari 1.900 mayat yang dipulangkan dalam setiap tahunnya, maka setiap harinya itu akan ada 2 peti jenazah masuk ke dalam tanah air kita, kata Bini lagi kepada Presiden. Kemarin di Jakarta 30 Mei 2023. Nah, sementara itu tercatat ada 3.600 orang mengalami sakit, depresi, hilang ingatan, bahkan cacat secara fisik. Maka dari itu Presiden menyatakan perang melawan sindikat harus terus dilakukan. Negara tidak boleh kalah, negara harus adil, dan hukum harus bekerja, tegas Presiden. Sobat PPATK, fenomena tindak pidana perdagangan orang ini yang sering terungkap di persidangan, kita tahu itu sebagian besar korban TPPO itu adalah untuk tujuan eksploitasi seksual, pelacuran dan pedofilia, dan bekerja pada tempat-tempat kasar dengan upah rendah seperti di perkebunan, buruh, dan pekerja rumah tangga. Meskipun ya pada kasus terakhir kita lihat banyak yang ditempatkan di Myanmar melalui Thailand, mereka itu dijadikan operator untuk judi online ataupun pinjol ya, yang saat ini dan sebelum-sebelumnya Polri dan PPATK sudah melakukan
kerjasama yang baik sehingga terungkap kasus-kasus yang ada. Sobat PPATK, banyak faktor yang menyebabkan tindak pidana perdagangan orang ini. Antara lain adanya kebiasaan merantau, ya, ini bagus sebenarnya, ya. Atau kalau dalam istilah beberapa istilah lain selain merantau itu ada ngenger, ya, untuk memperbaiki nasib dari kemiskinan dan juga karena tingkat pendidikan yang rendah. Ada juga tradisi yang mengawinkan anak usia muda, ya. Lalu ada gaya hidup kota yang konsumtif. Inilah faktor-faktor penyebab dari tindak pidana perdagangan orang. Ada juga kebiasaan menganggap pelacuran sebagai hal lumrah. Ada juga bisnis buruh migran berkembang menjadi industri yang sangat menguntungkan. Lalu semakin meningkatnya kejahatan terorganisir, juga diskriminasi dan persoalan gender dan memenuhi kebutuhan narkoba, sehingga ini juga penyebab tindak pidana perdagangan orang. Nah, Sobat PPATK, yang menarik terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, guna mendapatkan perhatian dari semua pemangku kepentingan adanya modus perkawinan. Ya, ini korban awalnya dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, kemudian penyimpangan seksual terhadap korban, transfer pernikahan, pekerjaan dibebankan kepada korban atau korban yang mencari nafkah, dan sebagai korban merupakan, dan sebagian korban itu tadi merupakan anak-anak. Oke, Sobat PPATK, kemarin Bareskrim Polri menemukan pergeseran modus operandi dari tindak pidana perdagangan orang. Sekarang ini negara ASEAN bukan lagi sebagai negara tujuan. Kalau dulu banyak yang ke Malaysia dan Singapura, dan sekarang cuma dua negara-negara di ASEAN itu hanya sebagai tempat transit saja, ya. Kemudian modus ya, pengantin pesanan meluas ke provinsi Kalimantan Barat, meluas sampai di luar Kalimantan Barat. Maksudnya kalau selama ini kan kita sering dengar, ya, di Kalimantan Barat itu banyak perempuannya menjadi istri orang-orang dari beberapa negara di kawasan ASEAN lain seperti Taiwan, ya. Sekarang meluas menjadi seperti ke Jawa Barat, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Nah, para pelaku itu memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai cara dan proses tindak pidana perdagangan orang. Begitu juga dengan pergeseran pola jaringan pelaku TPPU. Korban dijadikan pelaku oleh pelaku utama untuk melakukan perekrutan. Korban yang menjadi pelaku utama membuat jaringan baru, kemudian komunikasi langsung kepada pengguna, dan jaringan pelaku TPPU menjadi berkembang akibat dari korban menjadi pelaku. Jadi awalnya seseorang menjadi korban, kemudian korban menjadi pelaku TPPU juga. Jadi sesuatu fenomena yang menarik, ya. Di tahun 2018 yang lalu itu Bareskrim Polri mengidentifikasi ada 10 rute perdagangan orang. Malaysia dan Singapura menjadi tempat transit dengan negara tujuan Timur Tengah. Rute yang dimaksud itu kalau kita lihat, ya, ada Jakarta, Malaysia, Timur Tengah. Lalu kemudian ada Jakarta, Batam, Malaysia, Timur Tengah. Ada lagi Jakarta, Medan, Malaysia, Timur Tengah. Kemudian Jakarta, Batam, Singapura, Timur Tengah. Lalu berkembang juga dari Bandung, karena ada penerbangan langsung Bandung ke Malaysia melalui Batam dan Timur Tengah.
Ada Surabaya, Jakarta, Batam, Malaysia, Timur Tengah. Nah, kemudian ada Nusa Tenggara Barat, Surabaya, Jakarta, Pontianak, Malaysia, Timur Tengah. Ada yang dari Nusa Tenggara Barat ke Surabaya, ke Batam, Malaysia, dan Timur Tengah. Ada yang dari Nusa Tenggara Timur, Surabaya, Batam, Malaysia, dan Timur Tengah. Nah, Sobat PPATK, kita lihat lagi ya laporan dari Kementerian Luar Negeri pada tahun 2018 yang lalu itu menangani 162 kasus warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri. Rinciannya kita lihat di Timur Tengah ada 74 orang, kemudian Asia Timur dan Asia Tenggara ada 47 orang, Afrika 39 orang, Asia Selatan dan Asia Tengah 1 orang, dan Amerika Utara dan Amerika Tengah 1 orang. Nah, dari jumlah kasus tersebut yang bisa diselesaikan adalah 88 kasus dan yang sedang berproses 74 kasus. Lalu kemudian Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI itu memulangkan pekerja migran Indonesia bermasalah melalui Bandara Soekarno-Hatta berjumlah 4.474 orang dengan rincian laki-laki ada sebanyak 3.929 orang atau 88% dan perempuan 545 orang atau 12%. Kalau kita lihat ya Sobat PPATK, daerah asal dari PMI atau pekerja migran Indonesia yang bermasalah ini itu kebanyakan dari daerah Jawa Barat ya. Ada 1.658 orang atau 37,1%. Nusa Tenggara Barat 879 orang atau 19,6%. Jawa Tengah ada 435 orang, Jawa Timur 379 orang, Banten dan seterusnya ya, termasuk ada Lampung, Banten, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, juga Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Sulawesi Barat, Bengkulu, Riau, dan hampir ya beberapa provinsi yang ada di negara kita ini menyumbangkan juga PMI ya, pekerja migran Indonesia. Sobat PPATK, kalau kita lihat negara penempatan terbanyak memulangkan pekerja migran Indonesia bermasalah ini ada Uni Arab Emirates atau ada 1.373 orang atau 30% lebih ya. Malaysia 1.083 orang atau 24,2%. Saudi Arabia 718 orang dan sisanya Syria, Qatar, Tiongkok, Kuwait, Oman, Bahrain, Jordan, Singapura, Brunei, Taiwan, Mesir, Senegal, bahkan juga ada Suriname ya, Korea Selatan, Hong Kong, Irak, Maroko, Fiji, dan negara-negara lain termasuk Italia, Macau, Maldives, Moskow, dan Panama. Nah, dari pekerja migran Indonesia yang bermasalah dipulangkan tadi, itu karena overstay 2.090 orang atau 46,7%. Ada karena amnesti, ada sakit, ada TKI mandiri, ada PHK yang sepihak, dan mereka bekerja juga di anak buah kapal. Itu dipulangkan karena anak dari TKI ya. Juga karena gaji tidak dibayar, dokumen tidak lengkap, majikan bermasalah, penganiayaan TKI, kemudian tidak ada TKI yang hamil, kemudian juga karena tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Nah,
Sobat PPATK, semakin maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di berbagai negara mengharuskan dunia memberikan perhatian serius ya untuk mengatasi masalah ini. Selain dari International Organization for Migration atau IOM dan UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund, FATF juga, Financial Action Task Force on Money Laundering, selaku tugas rejim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang ada di dunia, juga ikut turut ya menaruh perhatian yang sangat penting atas isu human trafficking ini. Sebagai trendsetter dari kebijakan penanggulangan pencucian uang dunia, FATF memiliki 40 rekomendasi yang patut wajib ditaati setiap negara atau jurisdiksi yang tergabung dalam organisasi tersebut maupun dalam FATF style regional bodies. Dalam hal ini kita Indonesia adalah anggota dari Asia Pacific Group on Money Laundering atau APG yang insya Allah juga sebentar lagi akan bisa menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering. Sobat PPATK, kalau kita lihat dari satu rekomendasi FATF, yakni pada nomor 3 itu terkait dengan pencucian uang yang menyatakan bahwa tindak pidana asal atau predicate offense bagi pencucian uang harus mencakup semua kejahatan serius. Nah, dalam perspektif regulasi ketentuan rejim anti pencucian uang Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang ini merupakan salah satu tindak pidana asal yang termaktub di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Nah, Sobat PPATK, coba buka website PPATK www.ppatk.go.id. Kita lihat di sana di statistik April 2023 itu jumlah indikasi tindak pidana asal dari laporan transaksi keuangan mencurigakan untuk tindak pidana perdagangan orang ini, kita lihat di tahun 2021 ada 235 kasus. Kemudian di 2022 menurun menjadi 1114 ya. Sedangkan jumlah hasil analisis berdasarkan dugaan tindak pidana perdagangan orang di tahun 2021 ada 5 hasil analisis. Kemudian bertambah lagi di 2022 menjadi 7 hasil analisis. Nah, sampai dengan April 2023 ini ada 1 hasil analisis ya. Nah, itulah Sobat PPATK, perlunya ya kita bersama-sama untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, karena ini kejahatan serius yang berkaitan dengan kemanusiaan ya. Jadi Sobat PPATK, ketika kita mengetahui atau kita sendiri untuk bekerja ke luar negeri, pastikan bahwa di sana kita mendapatkan tempat yang sesuai dengan yang diperjanjikan ya. Hati-hati dengan penipuan ya, jaga diri, jangan sampai tergoda oleh iming-iming para maklar ataupun agen pekerja penempatan pekerja di luar negeri. Oke Sobat PPATK, tetap sehat, tetap bahagia, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.